Konami buat turnamen khusus untuk perdamaian, misi yang mulia, teman-teman. Dan mari kita dukung Palestina, teman-teman. Free Palestine, Free Palestine. Apakah eFootball bisa menghentikan perang di Palestina? Game loh, teman-teman. Game yang kita cintai ini bisa menghentikan perang. Apakah bisa, teman-teman? Jadi di sini gua kemarin sudah sedikit-sedikit banyaknya riset tentang ini, teman-teman. Dan gua menemukan analogi yang menarik, yang mungkin ini bisa kita jadi bahan diskusi, teman-teman ya. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Pada tahun 1969, ketika legenda sepak bola Brazil, Pelé, waktu itu tuh bermain untuk klub sepak bola Santos FC, waktu itu ya, FC. Pada saat itu, Santos sedang melakukan tur keliling dunia dan salah satu tujuan mereka pada saat itu tuh adalah negara Nigeria, teman-teman. Negara Nigeria ini sedang dilanda perang saudara yang dikenal sebagai Perang Biafra pada tahun 1967 sampai 1970. Jadi ya perang Biafra tuh tahun segitu, teman-teman. Nigeria pada saat itu terpecah antara pemerintahan pusat dan pasukan separatis di Biafra, teman-teman. Konflik ini membuat jatuhnya jutaan korban jiwa, teman-teman, akibat pertempuran dan kelaparan karena tidak ada pasokan makanan waktu itu, teman-teman. Namun yang luar biasanya adalah ketika perang benar-benar bisa dihentikan sejenak, teman-teman. Perang benar-benar bisa berhenti meskipun sejenak, teman-teman. Perang ini tuh berhenti sejenak karena masyarakat di sana antara tentara dan masyarakat biasa sivil berhenti untuk menyaksikan pertandingan bola, yang dimana di situ ada legenda hidup Pelé untuk main di klub Santos. Jadi perangnya benar-benar berhenti, teman-teman. Menghentikan perang, jadi sepak bola ini menghentikan perang, teman-teman. Teman-teman. Coba kalau eFootball bisa menghentikan perang. Jadi si tentara sama si rakyat sipilnya ini main game gitu. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ya udahlah, kita lanjut ceritanya nanti di akhir ya. Nah, ketika Santos FC ini datang ke Lagos, teman-teman. Lagos itu adalah ibu kota Nigeria. Mereka dijadwalkan akan menghadapi tim nasional Nigeria dalam pertandingan persahabatan, friendly match lah gitu. Karena begitu besarnya ketenaran Pelé pada saat itu membuat kedua belah pihak ini yang bertikai, teman-teman, antara si Tom and si Jerry ya, teman-teman. Mereka ini setuju untuk menghentikan pertempuran selama 48 jam agar semua orang bisa menyaksikan sang maestro, yaitu si legenda Pelé ini tuh beraksi di lapangan sepak bola, teman-teman. Gila, selama 2 hari lah, 2 kali 24 jam berhenti untuk nonton si Pelé, teman-teman. Gila, perang ini bisa berhenti gara-gara sepak bola. Apakah eFootball bisa menghentikan perang ini, teman-teman? Coba teman-teman yang punya pemikiran, ide yang critical thinking, yang berpikiran kritis, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share video ini ke teman-teman kalian yang suka eFootball. Dan mari kita dukung Palestina, teman-teman. Free Palestine, Free Palestine ya. Nah, terus teman-teman lanjut lagi ceritanya nih. Pertandingan itu pun berlangsung dengan aman dan penuh semangat. Pelé yang waktu itu main di Santos ini menang dengan skor 2-1. Tetapi yang paling berkesan bukanlah hasil dari pertandingan tersebut, teman-teman, melainkan bagaimana sepak bola dan sosok Pelé ini mampu menyatukan untuk sementara dua belah pihak yang sedang bertikai, yang sedang berperang, teman-teman. Nah, kalau nggak salah habis dari Nigeria ini tuh si Pelé ini tuh datang ke Indonesia ngelawan timnas Indonesia, teman-teman. Nah, setelah pertandingan tersebut, teman-teman, perang pun kemudian dilanjutkan kembali ya. Jadi udah sepak bolanya berakhir ya, tetap perang lagi. Aduh. Nah, tetapi momen tersebut tetap dikenang sebagai salah satu bukti betapa besar pengaruh sepak bola dan bagaimana seorang sosok Pelé ini bisa menjadi simbol perdamaian, bisa menjadi simbol persatuan dan harapan di tengah dua kubu yang sedang konflik, yang sedang bertikai, teman-teman. Jadi ada sosok yang meredam emosi kedua belah pihak ini untuk
menonton sepak bola, teman-teman. Nah, sepak bola ini lebih dari hanya sekedar permainan. Sepak bola ini sudah menjadi bahasa yang universal, yang mampu menyatukan hati yang terpecah belah. Bahkan dalam konflik yang paling brutal sekalipun, teman-teman, perang antar negara lah, ada kudeta naon lah gitu di Biafra itu. Nah, jadi sejarah telah membuktikan bagaimana seorang Pele ini, legenda hidup ini Pele, mampu menghentikan perang yang sedang berlangsung, teman-teman, meski hanya untuk sementara waktu. Nah, lalu teman-teman, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin jika di era digital ini e-football bisa memainkan peran yang sama, yaitu menjadi jembatan perdamaian di antara dua pihak yang sedang bertikai, teman-teman. Seperti halnya apa yang sedang terjadi antara Palestina dan Israel, teman-teman. Jadi gua harap sih e-football ini tuh bisa menjadi jembatan lah untuk memecah, untuk meredam emosi antara Israel dan Palestina ini. Daripada berperang, udah tentaranya sama tentara Israel sama Palestina ini main game aja football gitu. Jadi tidak bertikai dalam peperangan, bro. Nah, bayangkan sejenak saat ini, teman-teman. Gaza masih terus bergejolak. Sirine masih terus meraung-raung di Palestina dan dunia sedang menyaksikan dengan getir. Namun, di sebuah tempat di sudut dunia digital, ada satu turnamen e-football yang sedang berlangsung dan menarik perhatian. Kita sama-sama bayangin, teman-teman. Sebuah event langka di mana para pemain dari kedua belah pihak ini bisa saling bertemu dan berhadapan. Bukan di medan perang, teman-teman, tetapi di lapangan hijau virtual. Tim Palestina dan tim Israel ini bertarung bukan dengan menggunakan senjata, teman-teman, tetapi melainkan dengan strategi, dengan taktik, dengan passing yang akurat, dan gol yang spektakuler selama waktu 90 menit digital, teman-teman. Nah, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia nyata, teman-teman. Jadi kalau ini bisa terjadi tuh, orang di seluruh dunia belum pernah melihat kejadian ini. Sebuah duel e-football tanpa kebencian, tanpa adanya darah, dan tanpa adanya air mata, teman-teman. Di luar sana, mungkin peperangan masih berkecamuk, tetapi di dalam server e-football ini yang sering lag dan banyak cheater, teman-teman, para pemain ini saling mengakui kehebatan satu sama lain, saling respect. Mereka bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai rival dalam artian yang sehat, teman-teman. Jadi Palestina dan Israel itu rival, tapi dengan artian yang sehat, teman-teman. Dan ketika peluit akhir berbunyi, mereka tidak melihat lawan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesama manusia yang mencintai sepak bola, yang hobi sepak bola, yang hobi main game. Mau itu e-football, mau itu total football, mau itu EAFC, mau itu Dream Team atau Dream League atau DSL, pokoknya kita semua cinta sepak bola, teman-teman. Nah, bukanlah hal yang tidak mungkin bila e-football menjadi Pelenya gitu ya. Pele modern yang akan membawa pesan perdamaian di tengah-tengah suasana perang yang sedang berlangsung, teman-teman. Jika di tahun 1969, kehadiran Pele di Nigeria mampu membuat kedua belah pihak yang sedang perang menghentikan pertikaian mereka untuk sementara waktu, Mungkin ya teman-teman ya, hari ini melalui pertandingan e-football yang melibatkan pemain dari Israel dan Palestina ini bisa menjadi langkah kecil untuk menuju rekonsiliasi, teman-teman. Di dalam dunia e-sports ini, teman-teman, telah membuktikan bahwa rivalitas sehat bisa menghubungkan berbagai budaya dan bangsa, teman-teman. Turnamen internasional sering kali menyatukan pemain dari negara-negara yang di dunia nyata memiliki konflik yang panjang. Jadi di dunia nyatanya di antar negara ini punya konflik yang panjang, teman-teman. Mereka bukan lagi bagian dari sebuah peperangan, tetapi bagian dari sebuah permainan. Jadi ketika di dunia nyata
kelihatannya banyak konflik panjang, pertikaian teman-teman. Tapi ketika di e-sports itu, di turnamen itu, mereka itu melupakan semua itu. Jadi fokus ke gamenya aja teman-teman. Nah, bagaimana jika suatu hari nanti dunia akan menyaksikan seorang pemain dari Palestina dan seorang pemain Israel bertanding di final eFootball teman-teman? Mereka saling berjabat tangan dan berlangkuran secara virtual setelah usai pertandingan, dan dunia mulai berpikir dan percaya bahwa jika mereka bisa bertanding tanpa kebencian, mereka juga harusnya bisa hidup secara berdampingan teman-teman. Ini mungkin terdengar seperti sebuah mimpi lah teman-teman, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi perubahan besar selalu dimulai dari ide-ide yang gila, ide-ide yang kecil teman-teman. Jika sebuah sepak bola ini di dunia nyata pernah bisa menghentikan sebuah perang dalam waktu yang sesaat, 48 jam. Itu tadi Pele Santos ke Nigeria itu berhenti 48 jam. Bukan tidak mungkin teman-teman, jika eFootball juga bisa memiliki efek yang sama teman-teman. Begitu. Dan ini juga menjadi mimpi gua ya. Semoga mimpi gua ini bisa menjadi kenyataan. Ide-ide gila gue ini bisa menjadi kenyataan. Nah, bila seandainya Konami ini sebagai pengembang eFootball, teman-teman, mengadakan turnamen khusus untuk perdamaian. Nah, gimana tuh? Konami buat turnamen khusus untuk perdamaian, misi yang mulia teman-teman, di mana para pemain dari zona konflik di lapangan hijau ini bertemu secara virtual. Tentunya kompetisi ini akan mendapatkan perhatian dunia, bahkan bisa menjadi awal dari percakapan global tentang perdamaian dan persatuan. Seperti itu teman-teman. Nah, sepak bola baik di dunia nyata maupun di digital memiliki suatu kekuatan untuk menyatukan teman-teman, menyatukan menyatukan perdamaian gitu teman-teman. Gue juga banyak thank you so much ke subscriber gue ini pada berpikir kritis teman-teman. Salut gue sama subscriber gue. Nah teman-teman, mungkin saat ini tuh kita berpikir bahwa masih terlalu jauh bahwa eFootball ini tuh bisa menghentikan peperangan teman-teman. Tetapi siapa yang tahu? Who knows? Mungkin saja di suatu hari di masa depan, kemenangan terbesar eFootball bukanlah berupa sebuah trofi atau hadiah, tetapi sebuah perdamaian teman-teman. Bukan trofi atau push divisi teman-teman, tapi trofi dari eFootball itu tuh sebuah perdamaian teman-teman. Gila, kalau ini bisa terjadi kan keren teman-teman. Perdamaian, jadi ini tuh mungkin pula si eFootball ini tuh bisa berperan sebagai alat rekonsiliasi di antara Palestina dan Israel, sebagaimana Pele dulu pernah menjadi simbol perdamaian di Nigeria teman-teman. Dan gue juga merasa yakin pula bahwa di dalam hati setiap manusia ini sebenarnya masih ada ruang dan keinginan untuk berdamai. Dan melalui game sepak bola virtual atau eFootball yang kita cintai ini, diharapkan bisa menjadi media untuk terjadinya perdamaian antara Palestina dan Israel, sebagaimana Pele dulu yang mampu menjadi simbol perdamaian di Nigeria teman-teman. Tapi masalahnya, tentara di sana tuh nggak main game eFootball teman-teman. Kalau tentara di sana main game eFootball dan penduduk sipilnya Palestina juga main eFootball, mungkin hal ini tuh bisa terjadi teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar.